Kalau kemarin kita baru satu yang terbahas ya, waribhuhu fid dunya, keuntungan mengolah rohaniyah yang ada di dunia. Yang sekarang insyaallah wa amma ribhuhu fil akhirah, keuntungan pengolahan jiwa dari sisi ukhrawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu, dan berkata penyusun dari kitab ini yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa amma ribhuhu fil akhirati, dan adapun keuntungan di akhirat, fahuwa al-jannatu, maksudnya fahuwa di sini bahwa orang yang mengolah ruhaniyah sehingga ruhaniyah kita tunduk di bawah beribadah, tunduk di bawah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu, maka insyaallah kita akan masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun perlu dicatat di sini bahwa surga itu bukan natijah yang utama, bukan tujuan yang utama. Bahwa tujuan utama kita adalah tetap ridho dan rahmat Allah. Karena di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan Allah, salah satunya di antaranya adalah surga, dan kenikmatan puncak yang didapatkan pada kita selaku kaum muslimin wal muslimat, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah yanzuru biwajhillah, melihat wajah Allah ya. Kalau di suatu surga yang di situ berkumpul para nabi dan para wali, yanzuru biwajhillah, ini selamanya, luar biasa ya, selamanya. Tapi kalau di Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Darul Qarar dan lain sebagainya, itu hanya sekali-sekali saja diperkenankan Allah untuk memandang wajah Allah. Kebanyakan bagaimana? Karena kebanyakan dari manusia menganggap bahwa kenikmatan itu adalah kenikmatan materi, maka Allah berikan kenikmatan-kenikmatan berupa pemuasan secara materi. Apa itu? Hurun, bidadari, kusurun, istana-istana, labanun, susu, asalun, madu, dan lain sebagainya. Wa kullu ni'am, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tapi ketika penduduk surga semuanya menikmati jamuan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan tersebut, sesekali waktu Allah umumkan, "Hei para penduduk ahli surga, kemari, lihat wajah aku," kata Allah. Lihat zat aku. Maka yang tadinya makan, minum, bersenang-senang, tidur dan lain sebagainya, langsung bangun, terpesona dengan wajah Allah. Tapi yang di para nabi dan para wali tidak demikian ya, karena memandang wajah Allah itu kenikmatan puncak ya. Saya juga tidak bisa menceritakan bagaimana ada belum merasakan, hanya katanya gitu ya, di dalam ungkapan hadis Kangjeng Nabi dan kalam para ulama, bahwa jangankan di surga ya, di alam kubur saja, di alam kubur, bahwa al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim, bahwa para nabi dan para wali mereka melaksanakan sholat sebagaimana mereka sholat di rumahnya masing-masing. Jadi ketika kaum muslimin wal muslimat diberikan kenikmatan di alam barzah, di alam kubur, orang-orang mah tertidur, tapi para nabi dan para wali berikut orang yang dekat dengan para wali, insya Allah mereka memaknai kenikmatan kubur itu ketika mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Subhanallah ya, luar biasa. Ada ya manusia kayak gitu, kayak para nabi dan para wali.
Wih, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita tersipati dengan keberkahan para nabi dan para wali tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amarimhuhu, adapun kenikmatan fil akhirati, di alam akhirat, fahuwa jannatu, yaitu mendapatkan surga, wal huru, dan juga bidadari-bidadari, wal qusuru, dan juga istana-istana, wal ghilmani, dan juga pembantu-pembantu, wasyarabu, dan juga minuman-minuman, wasairun ni'ami, dan seluruh kenikmatan yang di alam dunia ada, yang di alam dunia ada, di surga ada. Di alam dunia tidak ada, di surga tetap ada. Bahkan di alam dunia belum pernah mala ainun ra'at, mata belum pernah memandang, wala uzunun sami'at, dan telinga belum pernah mendengar ada kenikmatan, ada buah, ada daging, ada minuman dan lain sebagainya. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar di dalam telinga, wala qalbun hatarat, dan belum terlintas di dalam hati. Di dunia, di akhirat, di surga mah tetap ada. Subhanallah gitu ya. Ada juga di dunia kan, ada juga barangnya tapi belum kita dapatkan. Apa itu contohnya? Ada pulau pribadi, ada jet pribadi, ada semua kenikmatan di dunia itu mah belum kebeli. Ada mah ada di dunia, cuma belum kebeli gitu. Nah, di dunia yang pernah ada, di dunia bahkan ada tapi belum didapatkan, bahkan di alam dunia belum pernah terlintas di dalam hati, belum pernah terdengar di dalam di telinga, dan belum pernah terlihat di mata, itu di surga tetap ada. Subhanallah. Insya Allah semuanya akan dapatkan surga ya. Dan mudah tuh. Insya Allah ya. Wa maskanuhu, dan adapun tempat untuk mendapatkan semua itu, fil jannati, di surga kelak. Fil jannatil ula, yaitu di surga yang pertama. Wahya, adapun surga yang pertama, jannatul ma'wa, itulah yang disebut dengan jannatul ma'wa, surga al-ma'wa. Banyak ya, surga jannatul na'im, surga jannatul qarar, surga darussalam, surga firdaus, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah tingkatan-tingkatan yang mana kenikmatan-kenikmatan tersebut antara hurun, qusurun, ghilmani, syarabu, sarairun ni'ami, semuanya ada. Dan yang zuru biwajhillah pun ada, tapi sekali-kali ya, berbeda dengan surga yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para nabi dan para wali. Kenapa nabi dan para wali itu beda? Padahal makannya sama, minumnya juga sama, tidurnya juga sama, dan lain sebagainya juga sama. Yang membedakan kita dengan nabi diantaranya adalah qalbunya. Kalau kita mah kan pemenuhan kenikmatan itu secara materi ya, kayak minum gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi para nabi dan para wali, makan dan minum itu cuma sekedarnya saja, cuma sekedarnya, hanya sekedar untuk menguatkan ibadah. Bagaimana kalau dengan mangkodar? Wah, mangkodar mamang pengungpeng gitu ya. Ayam minum, ayam kopi, ayam sangu nasi, semuanya dihantam ya. Apalagi waktu masih kecil saya, ketika berpuasa tuh ya, adzan buka mah tetap jam maghrib, tapi mengumpulkan makanannya itu loh,
dari jam 8 pagi sampai sore setiap ada ada pedagang, mang sini mang beli, ditumpuk, ternyata sudah kehantam sama kolak dan pisang mah sudah aja ya, udah kenyang gitu juga, hanya sekedar nafsu saja ya. Saya apakah sampai sekarang? Ya sampai sekarang menandakan bahwa nafsu saya betapa sangat nihil. Dan ya namanya juga masih belajar gitu ya. Jadi kalau seandainya kenapa itu makanan kok banyak-banyak padahal dimakan cuma sepiring 2 piring, itulah nafsu saya yang belum bisa dikendalikan. Kalaupun toh melihat makanan ditumpuk-tumpuk aja ya di meja makan gitu ya. Tidak untuk diikuti, ini mah tidak ada untuk diikuti ya. Kemudian wahanutur ruhi, dan adapun ruang edar ruh secara ar-ruhi ruwani, ruang edar dari ruh ruwani, al-qalbu itu adalah hati. Ini sebagaimana diterangkan di dalam di bab kedua ya, bahwa nah ini nih, fa maudhi'ur ruhi al-jismani, adapun ruang edar ruh secara jismani, fil jasadi, yaitu di jasad, ma bainal lahmi wad dami, antara darah dan daging. Wa maudhi'ur ruhi ruwani, adapun ruang edarnya ruh secara rohani, al-qalbu itu di dalam qalbu. Wa maudhi'ur ruhul sultani, dan adapun tempat edarnya ruh sultani, al-fuadu, itu adalah fuad. Fuad itu sesuatu yang lebih dalam dari qalbu itu sendiri, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis qudsi bahwa banaitu fi jawfi bani adama qusuran, bahwa aku menciptakan manusia itu bagaikan istana. Jadi Allah mengibaratkan tubuh manusia itu seperti istana. Wa fil qasar wa fil qusuri sadron, dan di dalam istana itu ada dada. Dada dianggap yang paling penting karena di dalam dada itu ada qalbu, dan itulah ruh ruwani. Wa fi qalbi wa fi sadri qalbi, dan di dalam dada itu ada qalbu. Wa fil qalbi syaghafan, dan di dalam qalbu itu lapisan yang lebih dalam lagi tersebut syaghaf, dan wa fi syaghafi fuadan, dan di dalam syaghaf itu ada fuad gitu ya. Lapisan yang dalam itu fuad, tapi bukan yang terdalam, yang ini yang terdalam. Wa maudhi'ur ruhi, dan adapun tempat ruh al-qudsi, as-sirru, itu adalah sir. Wa fil fuadi lubban, dan di dalam fuad itu ada lub. Lub itu inti dari qalbu, namun inti dari inti adalah wa fil lubi sirron, dan di dalam lub itu ada sir. Wa fi sirri ana, dan di dalam sir itulah aku berada di dalam qalbunya manusia. Jadi para ulama ahli tasawuf lebih menitik beratkan kepada pengistilahan dari hadis qudsi tersebut dengan menggunakan istilah sir. Sir itu lapisan yang paling inti dari sebuah qalbu, walaupun secara umum kita menyatakan qalbu juga gitu ya. Tapi khusus untuk para ahli tasawuf, bahwa di dalam qalbu itu ada bagian yang terdalam, bagian yang menjadi inti, yaitu sir. Kembali ke bab ketiga,
Mana? Wahanu mana tadi ya? Oh ini nih. Wahanu turruhi, dan adapun ruang edarnya ruh ruwani sebangsa ruwan atau ruhani, al qalbu yakni qalbu. Wa mata'uhu, adapun penggalian potensi dari qalbu itu sendiri, ilmu tariqati, itulah yang disebut dengan ilmu tariqah. Karena qalbu itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat berpengaruh. Mana tidak terlihatnya? Kan di dalam tadi ada qasron, ada sodron, ada kolbin, ada kolban ya, ada syagofan, ada luban, ada fuadan, ada luban, ada sirron. Nah itu lapisan yang terdalam lagi. Maka yang lebih dijadikan sebagai pusat dari intinya manusia itu adalah ruhani. Kenapa ruhani dianggap sebagai sesuatu yang paling istimewa? Karena ruhani ini sesuatu yang tidak akan pernah mati. Ruhani itu hidupnya ribuan tahun yang lalu. Kita nih Bapak hadirnya Mas kalian ya, ruh kita itu sudah ada sejak Allah menciptakan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menciptakan ruh di lapisan bawahnya, kemudian menciptakan lagi ruh di lapisan bawahnya lagi, lapisan bawahnya lagi, lapisan bawahnya lagi, lapisan bawah yang paling bawah, sampai seluruh manusia ada di alam dunia ini ruhnya sudah Allah sediakan, walaupun belum lahir, walaupun belum ada di alam bumi ini. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, katakanlah menurut perhitungan miladiah itu tahun 571, katakan sekarang 1445, berarti sekitar itu 571 itu Masehi, mohon maaf, 21 April 571 Masehi. Tapi kalau miladiahnya atau hijriahnya itu tahun ketika dimulainya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sampai sekarang itu 1445. Berarti 1445 sampai sekarang 2024, bahkan sebelum masa Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ruh yang pertama kali diciptakan ketika ruh Kangjeng Nabi sudah ada, itulah ruh para nabi. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya tidaklah aku ciptakan seluruh alam ini. Hadis qudsi. Nah, ketika Allah menciptakan ruh semuanya, itu sudah ada. Kemudian taruhlah sekarang 20 atau 30 atau 40 tahun yang lalu, Allah menciptakan jasad-jasad kita. Sampai akhirnya nanti jasad kita mati, basyariah kita mati, maka ruh ikut mati tidak? Tidak. Tapi kemana ruh itu? Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan ruh itu akan kembali kepada Allah. Jasad kembali kepada asalnya, yaitu dari tanah, karena memang manusia diciptakan dari saripati tanah. Kemudian ruh kembali kepada Allah. Nah, wa inna ilahi raji'un ini yang harus kita pertanyakan sepanjang hidup kita. Apakah ruh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini harapan besar kita ya. Semuanya
semuanya insya Allah mudah-mudahan diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nauzubillah tsumma nauzubillah, bagi yang belum tersentuh hidayah, belum menikmati kenikmatan iman, Islam dan ihsan, maka wa inna ilaihi raji'un, ketika ruhnya kembali kepada Allah, ruh orang non muslim juga sama kembali kepada Allah. Cuma wallahu alam ini ya sesuatu yang berbeda dengan kita. Kalau kita mah insya Allah hakul yakin dirahmati dan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain summa Allah ya. Maka itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitikkan air mata, bukan lagi menitikkan air mata, menangis sejadi-jadinya, mengingat bahwa, mohon maaf ya, saya menggunakan kata Sayyidina Abi Thalib. Sayyidina Abi Thalib belum menerima, bukan belum menerima, Allah tetap memberikan, tapi belum diterima oleh Sayyidina Abi Thalib. Apa itu? Nikmat iman, Islam dan ihsan. Subhanallah ya. Ketika karena saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada beliau, sampai-sampai Nabi Muhammad mendoakan di alam di makamnya, Rabbik firli, Allahumma firlahu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni kepada ruhnya Sayyidina Abi Thalib. Nah, cuma oleh Allah ditegur pada saat itu juga, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, secinta-cintanya engkau kepada Sayyidina Abu Thalib, tapi beliau tidak bisa menerima rahmatku, tidak bisa menerima maghfirahku, ampunanku, kata Allah, karena memang Sayyidina Abu Thalib tidak menerima uluran tangan dari Rasulullah SAW ketika diterangkan tentang hidayah, ketika diterangkan tentang kasih sayang Allah. Tapi Abu Thalib masih terselimuti oleh ego beliau sebagai pemimpin bangsa Quraisy. Di saat-saat Sayyidina Abu Thalib berpikir apakah mau masuk Islam atau tidak, datanglah serombongan orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib, kalau seandainya engkau berpaling daripada agama kami, mengikuti kepada agamanya Muhammad, niscaya engkau tidak akan kami anggap lagi sebagai pemimpin, dan makammu nanti tidak akan dimakamkan di pemakaman bangsawan-bangsawan Quraisy. Karena itu iming-iming seperti itu tidak menyebabkan Sayyidina Abu Thalib tidak menerima hidayah dari Allah. Masya Allah ya. Padahal ego manusia cuma segitu doang ya. Coba pengen dianggap sebagai pemimpin Quraisy dan juga dimakamkan di makam pemimpin Quraisy, apa enaknya coba? Apa dimakamkan di Cipenjo dengan dimakamkan di San Diego itu Al-Azhar Hills, beda apa enggak? Sugan di San Diego Al-Azhar Hills tuh pakai AC gitu ya makamnya, kan enggak juga. Atau mungkin ada orang dalam di sana. Enggak juga, meninggal saja begitu saja, cuma jasadnya aja ya. Yang sesungguhnya adalah ruh itu sesuatu yang istimewa. Makanya itu kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Sirrul Asrar ini menerangkan tentang ruh hampir semuanya, bahwa Tuan Syekh mengingatkan kepada kita, banyak yang menyepelekan tentang ruh, banyak yang menyepelekan tentang ruhaniyah, semata-mata hanya bersolek untuk kesiapan lahiriah saja, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, tidur yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, kemudian hiburan yang cukup, penampilan yang cukup dan lain sebagainya. Tapi dia lupa bagaimana mempersiapkan ruhaniyah supaya ketika saatnya nanti kembali kepada Allah,
dapat dipastikan bahwa ruh tersebut mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Itu yang dilupakan oleh banyak orang. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menurut para ulama bahwa salah satu konsen beliau itu tentang ruhaniyah, mengajarkan murid-muridnya melalui ceramah-ceramah, melalui tulisan-tulisan kita, melalui zikir-zikir aurat, itu semuanya untuk menyehatkan kolbu, menyehatkan ruhaniyah. Bahwa kolbu itu sebenarnya terbagi ada 3. Pertama, ruh apa? Kolbun salim. Kolbun salim itu kolbun yang gimana? Yang menerima kebenaran di saat kebenaran itu datang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu saat nanti tidak akan ada gunanya malun, harta-hartamu, wala banun, dan juga anak-anakmu yang selalu dibangga-banggakan. Bahkan menjadi pertanyaan pertama ketika bertemu dengan teman, Pak, bagaimana anaknya, udah berapa? Wah, bukan ditanyakan rumah, bukan ditanyakan pekerjaan, bukan ditanyakan apa-apa, tapi yang ditanya adalah anak. Nah, suatu saat nanti malun dan banun tidak ada artinya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, hati yang pasrah, hati yang menyerahkan kepada Allah dan Rasulullah, senantiasa taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka itulah qalbun salim. Yang selanjutnya bagaimana? Qalbul marid, qalbu yang sakit. Apa itu sakit? Secara fisik sehat, secara lahiriah dan basyariah tegak. Dengan percobaan ngangkat beras 50 karung sanggup. Jangankan ngangkat, untuk berjalan-jalan ke mana perginya ada yang pesan sanggup. Kenapa? Lahiriah sehat. Tapi banyak orang yang kuat secara fisik tapi batiniah sakit. Apa itu batiniah sakit? Ya, tadi berjalan berkilo-kilo, kemudian mengangkat berkilo-kilo, tapi ketika mendengar Allahu Akbar, hari-hari damang-damang saja. Itu qalbul yang marid. Tahu itu teh adalah panggilan, hakikatnya panggilan dari Allah. Walaupun keluar dari mulut muadzin, entah itu Mang Junaid atau Mang Kipli atau Mang Ucup dan lain sebagainya, tetap aja itu adalah hakikatnya panggilan Allah, ya. Maka putra saya alhamdulillah ketika mendengar, emang dekat dengan musola gitu ya, nyebutnya bukan adzan lagi, Allah sudah memanggil, Allah sudah memanggil. Bagaimana tidak saya ke musola? Malu sama anak. ya agak mending lah saya, walaupun agak malu-malu sama anak, tapi alhamdulillah kaki ini agak ringan ke masjid gitu ya, agak ringan, namanya juga agak ringan. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya qalbul mayyit, qalbu yang sudah menjadi jenazah, qalbunya mati, qalbunya tidak mau menerima kebenaran, qalbunya senantiasa tertutup pada sesuatu yang berefek kepada kebaikan dan lain sebagainya. Tahu bahwa itu adalah kebaikan, itu adalah maslahat, itu adalah manfaat dunia akhirat, tapi tidak mau mengamalkannya. Itulah hati yang sakit. Insyaallah, mudah-mudahan hakul yakin Bapak seluruhnya beserta keluarga besar kita dan semua orang yang mendengar pengajian-pengajian itu adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ini nih,
tentang amaliyahnya. Wa muamalatuhu, dan adapun amaliyah secara qalbunya atau secara rohaniyahnya, apa? Istighaluhu, dibawa menyibukkan diri seseorang yang qalbu dan rohnya senantiasa mendapatkan keuntungan-keuntungan akhirat, bil asma'il arba'ati al-ula, dengan asma-asma Allah yang sebangsa 4 yang pertama. Min usulil asma'i ithna asyara, dari nama-nama yang pokok sebanyak 12. Nah, bagaimana ini maksudnya? Bahwa Allah itu memiliki nama, kalau yang terkenal di dalam hadis berapa? Walillahil asmaul husna tis'ata wa tis'ina, 99 ya. Asmaul husna 99. Tetapi dalam hadis, di dalam bahwa agak panjang nih hadisnya, masih ada waktu. Bahwa al-asma di dalam yang terkenal itu ada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lahu arba'ata alafisman, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 4000 hadis, 4000 nama. Al-lafu ya. Al-lafu itu, kita dulu. Wal alafu minhu, hanya Allah lah yang mengetahui. Subhanallah ya, 1000 hanya Allah yang mengetahui. Kemudian yang kedua, hanya Allah dan para malaikat yang mengetahui. Kemudian yang ketiga, bahwa hanya Allah dan para malaikat dan para nabi yang mengetahuinya. Berarti ada berapa? 3000 ya. Kemudian yang wa salasu mi'atin fihi fit Taurah, ada di dalam Taurah, termaktub di dalam kitab Taurah. Wa fihi fil Injil, dan wa salasu mi'atin fil Injil, 300 nama ada di dalam Injil. Kemudian wa salasu mi'atin terdapat di dalam Zabur, di dalam Zabur. Nah, bagaimana yang di dalam Al-Qur'an? Wa fihi fil ayatil Qur'an itu tis'ata wa tis'ina isman, dan ada 99. Maka apa yang satu lagi untuk menggenapkan, sehingga yang 1000 yang hanya diketahui oleh Allah, 1000-nya lagi diketahui oleh Allah dan malaikat, 1000-nya lagi diketahui oleh Allah, malaikat dan nabi. Kemudian 300 terdapat di dalam kitab Taurat, 300 terdapat di dalam kitab Injil, 300 di dalam kitab Zabur, dan di dalam Al-Quran 99. Hanya satu yang menjadi ismul a'zam, yaitu ismul dzat. Ismul dzat itu apa? Allah. Nah, bagi yang sudah mengetahui ini, lafaz Allah menjadi inti dari nama yang 4000 tersebut, maka lafaz Allah itu menjadi sesuatu yang ma'rifat, ma'rifatul ma'arif, kalimat yang paling ma'rifat di antara kalimat ma'rifat yang lainnya. Coba bayangkan lafaz Allah tuh ya, alif lam ha menjadi Allah gitu kan. Penulisan lafaz Allah adalah alif lam ha, Allah. Kemudian coba hilangkan alifnya, menjadi apa coba?
Hah? Alif, lam, lam, ha, Allah. Ini dihilangkan alifnya menjadi lillah, betul. Lillah. Lillah artinya apa? Kalau Allah itu ismu dzat, nama Allah. Lillah rujuknya kepada Allah juga. Lillahi, bagi Allah. Kemudian lam pertama dihilangkan menjadi alifnya hilang, lamnya hilang menjadi Allah, menjadi lahu, betul ya? Lahu. Lahu itu artinya bagi Allah, lil milki. Maka itu pun rujuknya kepada Allah juga. Sedangkan sekarang hilangkan alif, hilangkan lam, hilangkan lam. Jadi apa? Lah? Hu ya. Hu itu rujuknya kemana? Allah. Maka Syekh Nazim An-Naqsyab Al-Haqqani dulu sempat, mohon maaf ya, ada yang mempertanyakan, loh itu kok yang dari Amerika itu zikirnya hu 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 hu. Nah, itu sebenarnya berangkatnya dari situ. Hu itu singkatan atau diambil dari kata lafaz lahu yang sebelumnya lillahi, sebelumnya lagi Allahu. Dihilangkan semuanya, tinggal lafaz ha menjadi hu 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 hu. Hu itu kepada siapa? Hu itu huwa. Huwa dia, tapi dibacanya hu hu hu. Itu ya. Tapi kalau guru saya, karena memang berbeda jalur, guru saya tidak mengajarkan itu. Yang diajarkan adalah Allah, Allah, Allahu, Allah, 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 Allahu, Allah. Tapi tidak diucapkan oleh mulut. Yang berucap hanya qalbunya saja, sambil menundukkan mata, ghamid ainaika, pejamkan dua mata, wa alsaq lisana, dan tempelkan lidah ke atas langit-langit, kemudian dagu ditempelkan kepada dada, pandangan seolah-olah tertuju kepada latifatul qalbi, yang dimana di situ tempat untuk menerima hidayah dari Allah, dan kita seraya berseru Allah, 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 baik ketika kita sedang mendengarkan ceramah, ketika sedang berjalan, ketika sedang menyetir, ketika sedang makan dan lain sebagainya. Apapun amalnya kita, yang tidak boleh terlepas itu adalah detakan jantung yang disertai dengan hentakan qalbu yang diucapkan Allah, 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 dan seterusnya, gitu ya. Nah, maka bisa dipahami kenapa dulu ketika tahun 2021 saat kiai saya menyatakan, cong katanya, bahasa Madura ya, nak katanya, kalau seandainya ada wali yang dia luput dari berzikir tarafa'ainin walaupun sekejap, maka dia terhempas dari kewaliannya. Oh, ternyata ini kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dengan mulut. Kalau mulut bisa terputus dengan adanya orang yang bermuamalah di hadapan kita, entah itu ada keperluankah atau ada sesuatu yang urgentkah. Tapi kalau qalbu yang berzikir, kalaupun toh banyak orang, kalaupun toh ada banyak pekerjaan dan lain sebagainya, dalam setiap saat dan dalam keadaan pun kita senantiasa qalbu itu berdenyut dengan zikrullah. Oh, kepanggih kata sekarang ya. Alhamdulillah bahwa dari asma ini nih ya, al-arba'atul ula yang terbagi kepada 4 yang pertama. Min usulil asma'il ifna asyara, yang dari nama-nama pokok yang 12. Nah, dari 4.000 nama tersebut, kemudian yang pokok itu yang mana? Menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada 12. 12 ini terbagi kepada 3 bagian. 4 pertama al-arba'atul ula, al-arba'atul mutawassithah, al-arba'atul akhirah. 4 nama pertama,
4 nama kedua, 4 nama ketiga, jumlah sama dengan 12. Mana yang 12 itu? Yang pertama lafaz la ilaha illallah. Yang kedua lafaz Allah. Yang ketiga lafaz hu. Nah, ini yang digunakan oleh Syekh Nazim Al-Haqqani dari Amerika itu ya. Hu. Tapi itu nggak pernah saya dapatkan karena berbeda guru gitu ya. Yang keempat adalah Al-Haq. Al-Haq itu nama lain dari Allah. Semua juga namanya Allah. Tapi yang menjadi inti adalah semua thariqah itu intinya berpusat pada 2 kalimat. Lafaz la ilaha illallah dan lafaz Allah. Kemudian yang 4 bagian kedua yaitu Al-Hayyu. 2 Al-Qayyum. Yang kedua Al-Qahhar. Yang ketiga ya. Yang keempat Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahhar, Al-Wahhab. Mohon maaf. Ini hanya sebatas pengetahuan saja ya. Saya pun tidak mengamalkan, terus terang saya tidak mengamalkan. Kemudian yang 4 terakhir Al-Akhirah, Al-Fattah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad. Lalu mana yang kan katanya nggak boleh membicarakan sesuatu yang tidak diamalkan. Nah, ini mah kan sekedar tabarukan, namanya juga ya tabarruk sirul asrar. Dan diantara asma min asma'i ithna asyara, diantara 12 nama ini setidaknya saya mengamalkan 2 lafaz. Pertama lafaz la ilaha illallah yang aslinya adalah dikembangkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal dengan zikir jahar, dan lafaz Allah yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi yang dikenal dengan zikir khafi, zikir yang tersembunyi, zikir yang tidak mengetahui, bahkan malaikat sendiri pun tidak mengetahui sedang apa orang itu. Yang mengetahui hanya kita dengan Allah.